Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang disampaikan, di mana hari ini saya harus menyampaikan presentasi atau materi yang akan bapak-bapak dan ibu-ibu pakai pegangan selama 5 tahun bekerja yang telah kita awali dengan program-program yang sudah berlalu. Tentu dokumen itu tetap masih kita gunakan. Yang saya hormati saudara pembawa acara, saudara ketua Korluh beserta jajaran penyuluh seluruh wilayah yang sangat saya banggakan, para pramubakti yang selalu setia mendampingi kita bekerja dan membantu dengan segenap kemampuannya sehingga program ini bisa berjalan. Tentu apa yang saya sampaikan dalam pemahaman ini tidaklah sedetail materi yang sudah saya sampaikan karena memang kita dibatasi oleh waktu presentasi ini. Tentang program pembangunan SEPI Urainu tahun 2020 sampai 2024. Jadi itu selama 5 tahun ke depan. Ini saya sampaikan agar bisa dipahami, karena kita harus pahami langkah-langkah apa yang dilakukan oleh sebuah lembaga di dalam membangun zona integritas. Karena ini merupakan mandat daripada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2010. Apa yang harus dilakukan dan dikerjakan dalam pembangunan SEI? Yaitu pertama adalah menetapkan agen perubahan sesuai dengan PMA nomor 111 tahun 2016 tentang Juklat Agen Perubahan. Kemudian penetapan tim Pokja RB, kemudian penetapan tim SPIP, kemudian penetapan tim MORA, Ministry of Religious Affairs of Cyber Team, dan tim Quick Win, di mana organisasi ini ditetapkan pada awal roadmap dan bekerja selama 5 tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dan dievaluasi setiap tahun. Jadi 1 tahun dievaluasi, 1 tahun dievaluasi. Penyusunan program ZI dan RB pada saat ini memasuki roadmap yang ketiga yang bernama kapasitas organisasi. Ini akan dilaksanakan selama 5 tahun oleh penyelenggara dan pimpinan. Penyelenggara adalah Ekopisio, Kasubag Tata Usaha. Nah, program ini dikawal oleh Ketua SEPI dan tim RB. Untuk apa? Memacu agen perubahan agar yang ada di Sekjen, memacu agen perubahan yang ada di Urahindu, yang ada di Pendis, yang ada di Urais, yang ada di Bimas Buddha, yang ada di Pemda Hindu, yang ada di penyelenggara haji, dan para kaum. Karena menurut PMA yang telah saya sampaikan, agen perubahan Kemenag itu adalah pimpinan-pimpinan unit kerja. Dan setiap tahun ada program pembinaan ke pusat, dan kebetulan 2018 saya lolos mengirimkan proposal masuk ke pembinaan agen perubahan pusat. Jadi agen yang dibina oleh pusat, kemudian ada agen yang dibina oleh Kanwil, kemudian ada agen yang 5 tahun lalu ditetapkan oleh pimpinan sebagai agen perubahan di Kemenag. Apa isi program itu? Program itu terdiri hanya 2, bapak-bapak dan ibu-ibu, yaitu proses, program pengungkit, kemudian program hasil. Ya, jadi 2 itu, 2. Tetapi
Di dalam proses pengungkit ini, kita akan dihadapi oleh teknis manajemen perubahan, teknis organisasi, teknis tata laksana, teknis pengawasan, akuntabilitas, dan pengembangan SDM. Ini yang memang harus ada di setiap unit kerja. Jangan salah. Bukan section saja menyelenggarakan ini. Seluruh unit kerja harus menyelenggarakan 6 indikator proses ini. Sehingga setiap tahun kita akan bisa mengambil dokumen yang ada di masing-masing unit kerja. Itu pekerjaan dari tim SETI. Kemudian indikator hasilnya terdiri dari TLAP, petugas BUMN kita telah memahami benar tentang ini. Kemudian kualitas pelayanan yang kita lakukan setiap kegiatan dengan penyebaran kuesioner. Sekarang saya akan memberikan contoh salah satu proses yang kita lakukan di urusan ini. Kemudian detail proses berikutnya telah saya sampaikan materinya, bisa ditanyakan nanti langsung pada saat pelaksanaan tugas. Manajemen perubahan yang ada di URA, apa yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai adalah sudah ditetapkan oleh pemerintah. Unit kerja dengan integritas kinerja yang tinggi. Ini tidak bisa dirubah. Ini merupakan roadmap pemerintah pusat. Bukan Jokowi, pemerintah eksekutif kita yang dipimpin oleh Pak Presiden Jokowi. Nilai organisasinya apa? Bla 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 bla, silakan dibaca. Kemudian yang jelas perubahan yang ingin dicapai adalah unit kerja dengan integritas dan kinerja tinggi. Berapa kegiatan ini harus terrealisasi? Kita memiliki rencana tindak seperti ini. 1, 2, 3, 4. Di dalam satu proses kerja manajemen perubahan. Kemudian realisasi atas kegiatan itu apa? Ini. Tim kerja kita harus merealisasikan 2 jenis dokumen. Kemudian rencana pembangunan kita merealisasikan 3 jenis dokumen. Kemudian di pemantauan kita harus merealisasikan 3 dokumen. Kemudian di perubahan pola pikir kita harus menyampaikan 4 dokumen. Nah, eviden data inilah yang kita kirim setiap tahun 2 kali, bulan Juli dan akhir kegiatan, bulan Desember. Ini tidak boleh dilupakan oleh pengendali, penyelenggara, dan pimpinan. Inilah yang salah satu contoh. Kemudian detail contoh berikutnya silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu ditanyakan kepada saya maupun kepada tim yang telah kita bentuk karena materinya sudah saya kirimkan. Demikian apa yang saya sampaikan hari ini, walaupun cuma satu program kegiatan, harapan kami bisa dipahami. Tentu saja ini merupakan bekal kita di dalam melaksanakan meeting secara online untuk menghindari musibah-musibah yang tidak kita inginkan. Presentasi ini saya akhiri dengan Paramo Santi, Om Santi, 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 Om.